Halo rekan-rekan mahasiswa, kita kembali pada mata kuliah metode kuantitatif. Dan pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai true experiment atau yang disebut sebagai eksperimen murni. Dan sebelum lebih jauh membahas materi ini, perlu mahasiswa pahami bahwa di akhir dari video pembelajaran ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan definisi penelitian eksperimen. Kemudian mahasiswa mampu menyebutkan 4 elemen dasar dalam penelitian eksperimen serta mampu memahami perbedaan masing-masing elemen tersebut. Oke, apa itu penelitian eksperimen? Perlu teman-teman pahami bahwa penelitian eksperimen dilakukan untuk menentukan sebab dan efek yang terjadi dari dua variabel. Dua variabel itu yang dimaksudkan di sini adalah independent variable sebagai variabel yang dimanipulasi dan dependent variable adalah variabel yang diukur berdasarkan hasil manipulasi. Dan dalam penelitian eksperimen murni atau true experiment dilakukan untuk menentukan adanya suatu sebab dan efek melalui demonstrasi yang dapat merubah satu variabel dan berdampak secara langsung terhadap perubahan variabel lainnya. Jadi kata kuncinya sama ya. Kemudian kalau kita lihat di sini ada komponen dasar dalam penelitian eksperimen. Kalau di zoom, teman-teman akan bisa lihat ya, ada beberapa poin penting. Kita melihat di sini ada treatment. Kemudian ya treatment di sini adalah adanya manipulasi yang diberikan. Kemudian ada measurement, pengukuran. Kemudian ada compare, membandingkan, dan terakhir adalah control. Sehingga kalau kita lihat berdasarkan graph pattern merumuskan bahwa ada 4 elemen dasar dalam penelitian eksperimen. Kriterianya adalah adanya manipulasi, dilakukan perbandingan, adanya pengukuran, dan kontrol secara ketat. Kita lihat masing-masing. Manipulasi dalam penelitian eksperimen diberikan untuk mengetahui efek treatment yang diberikan melalui independent variable yang berpengaruh terhadap dependent variabelnya. Jadi manipulasi sendiri atau treatment itu sendiri diberikan untuk melihat ya apakah memang sudah efektif dalam memberikan sebab dan efek terhadap perubahan dependent variabelnya. Sebagai contoh, misalnya pengaruh panggung boneka terhadap perilaku menabung pada anak usia dini. Manipulasi yang diberikan adalah panggung boneka. Jadi adanya cerita dongeng mengenai aktivitas menabung yang diberikan kepada anak usia dini. 2. Dibutuhkan perbandingan. Apa yang dibandingkan? Dalam riset eksperimen tentunya ada dua hal yang bisa dibandingkan. Pertama dilihat dari kondisi, ada pretest dan post-test. Jadi kita bisa lihat apakah terjadi kenaikan atau terjadi perubahan di kondisi awal, treatment, dan kondisi akhir, atau dibandingkan berdasarkan kelompoknya. Jadi nanti teman-teman akan melihat ada yang disebut sebagai between subject, membandingkan dua kelompok. Kelompok kontrol tidak diberikan treatment dan kelompok eksperimen diberikan treatment. Jadi kalau kita mengacu pada contoh yang pertama menabung tadi, maka ada kelas yang diberikan dengan panggung boneka, ada satu kelas lagi yang hanya diberikan secara himbauan konvensional, yakni gurunya menyatakan, ayo anak-anak menabung, tapi di kelas satunya lagi dibuat dengan panggung boneka. Pengukuran. Pengukuran juga dibutuhkan tentunya dengan menggunakan metode statistik yang tepat dan sesuai untuk bisa memastikan bahwa memang terjadi perubahan adanya efek dan sebab yang bisa merubah dependent variable melalui treatment yang diberikan. Jadi keputusan untuk melihat apakah ada sebab dan efek yang membentuk perubahan dependent variable harus didasari pada pengukuran yang tepat. Dan pengukuran juga harus kita rencanakan secara baik justru pada tahap pelaksanaan dan evaluasinya. Dan tentunya tidak melupakan tahap persiapan sehingga bisa terlaksana dengan baik. Kemudian kontrol. Kenapa butuh kontrol? Kontrol itu dibutuhkan untuk memastikan bahwa treatment adalah yang menyebabkan terjadinya efek dan perubahan terhadap dependent variable. Sebagai contoh tadi perilaku menabung kita bisa lihat perlu dilakukan kontrol secara ketat. Misalnya kita ambil 3 hal yang paling mendasar. Variabel-variabel pengganggu yang bisa
menurunkan efektivitas dari treatment Anda adalah satu, himbauan orang tua untuk anaknya menabung. Kedua, kewajiban yang ditetapkan sekolah. Atau ketiga, dorongan dari wali kelas untuk anak harus menabung. Nah, ketiga hal ini ketika ditemui oleh peneliti dan tiga-tiganya ini berjalan secara bersamaan, maka ketika treatment diberikan melalui panggung boneka, peneliti harus mengontrol secara ketat dan memastikan bahwa tiga hal mendasar ini tidak diberikan atau dihentikan sementara waktu dalam proses eksperimen berjalan. Sehingga ketika terjadi perubahan dari sisi frekuensi menabung anak, maka peneliti bisa yakin menyampaikan bahwa kenaikan ini disebabkan oleh eksperimen yang diberikan. Ini adalah ada 2 assignment, silakan teman-teman bisa baca persoalannya dan silakan jawab dan boleh posting di Binus Maya. Ini referensi yang digunakan Gravatar dan Forzano. Terima kasih.